Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran dengan topik inverse diagram. Materi ini sangat cocok dan sangat penting dalam mata kuliah pemodelan sistem karena bisa membantu kita dalam memahami hubungan antar variabel dalam sistem yang sangat kompleks. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Dwi Pai dari kelas IE 23 C11 Universitas Pelita Bangsa. Pertama kita bahas apa sih itu inverse diagram. Jadi dalam pemodelan sistem bertujuan untuk memahami hubungan antara sebab akibat dan antar komponen dalam sistem. Jadi inverse diagram adalah alat bantu visual untuk melihat bagaimana sebuah keputusan berdampak pada hasil melalui variabel-variabel dalam sistem. Konsep ini sangat cocok dan sangat relevan dalam industri jasa, di mana kepuasan pelanggan jadi kunci utama keberlanjutan bisnis. Nah, influence diagram itu pertama kali diperkenalkan oleh Jeffrey Forrester pada tahun 1969 dalam bukunya yang berjudul Industrial Dynamics. Di sini influence diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara input ke sistem, kemudian antar komponen sistem, hingga output kembali ke lingkungan. Di dunia nyata, ini sangat membantu kita dalam membuat keputusan yang berdasarkan pengaruh ketidakpastian dan struktur sistem. Jadi dalam sistem ada objek yang saling berhubungan. Objek ini memiliki atribut yaitu parameter dan variabel. Jadi parameter itu ialah karakteristik tetap, sedangkan variabel itu yang menjelaskan hubungan antar objeknya. Dengan influence diagram, kita akan bisa menggambarkan interaksi antar bagian tersebut ini secara visualisasi. Jadi, influence diagram itu bisa menggambarkan tiga jenis pengaruhnya, yaitu antara input sistem dan komponen di dalam sistem, kemudian antar komponen dalam sistem, dan yang ketiga itu antara komponen dengan keluaran sistem. Ini menunjukkan bahwa influence diagram itu bisa memahami alur ini. Kita bisa melihat secara logis bagaimana sih sebab variabel itu dapat mempengaruhi sistemnya. Nah, influence diagram itu terkadang bisa disebut juga diagram kausal, diagram sebab akibat, serta model dinamik. Ini menunjukkan bahwa influence diagram adalah pendekatan yang fleksibel dan dapat digunakan luas di berbagai disiplin ilmu. Nah, kemudian model influence diagram. Jadi ada dua model utama dalam influence diagram, yaitu konsep Forrester dan konsep Eden. Nah, konsep Forrester itu ya, konsep Forrester itu bagian dari sistem dinamik untuk sistem kompleks dengan feedback dan keterlambatan, dengan umpan baliknya itu feedback dan keterlambatan atau delay. Sedangkan konsep Eden itu pendekatan yang kognitif untuk memahami persepsi pengambilan keputusan, dikenal juga sebagai cognitive mapping kognitif, yaitu bisa dikenal juga cognitive mapping approach. Jadi masing-masing konsep ini punya kelebihan, jadi tergantung konteksnya. Nah, di dalam konsep Eden itu biasanya pendekatannya itu berdasarkan soft operational research atau soft OR. Nah, kemudian pengambilan keputusan itu berbasis pada persepsi dan subjektivitas dalam pemangku kepentingan. Nah, sementara itu di konsep Forrester ada itu bisa menggunakan beberapa simbol, yaitu
simbol awan sebagai entitas eksternal, kemudian simbol lingkaran horizon sebagai parameter atau konstanta, kemudian simbol lingkaran biasa itu sebagai variabel, kemudian simbol segi empat itu sebagai stage atau level. Nah, ini konsep Forrester juga. Jadi aliran-alirannya juga digambarkan dengan panah, namun panahnya berbeda-beda. Nah, contohnya sebagai berikut, yaitu aliran informasi itu digambarkan dengan panah dengan garis strip-strip, sedangkan material di aliran material itu digambarkan dengan panah dan garis lurus dan yang lainnya. Nah, sementara itu konsep Eden juga menggunakan simbol-simbol tapi sedikit berbeda dengan konsep Forrester. Nah, di simbol awan di konsep Eden itu untuk input yang tidak terkendali, kemudian simbol segi empat itu untuk keputusan, kemudian simbol lingkaran itu untuk variabel yang terikat atau variabel yang internal, kemudian simbol oval atau elef itu untuk variabel output, jadi variabel untuk variabel yang terikat output, jadi untuk keluaran. Nah, ini adalah contoh sederhana dari inverse diagram. Nah, dari sini kita bisa membaca nih, sinar UV dari matahari itu bisa menjangkau bumi, lalu akan berdampak pada ketebalan ozon di bumi dan pada akhirnya tingkat kesehatan manusia. Jadi contoh lainnya seperti ini. Contoh lainnya seperti itu. Jadi seperti keputusan tindakan perawatan atau pembedahan itu bisa kita berdasarkan parah atau tidaknya pasien atau tingkat bertahan hidupnya pasien, kemudian apa sih perlu tindakan yang harus dilakukan, yaitu perawatan atau pembedahan. Tapi sebelum mengambil keputusan juga kita harus melihat segimana pentingnya pasien lain yang sedang menunggu, apakah mereka juga perlu tindakan perawatan atau pembedahan. Kemudian kalau kita sudah melihat ini, maka kita bisa memutuskan keputusan tindakannya dan bisa dan mempengaruhi datanya. Jadi apa yang harus kita lakukan. Nah, ini contoh perbandingan konsep Forrester dan konsep Eden. Jadi konsep Forrester dan konsep Eden itu keduanya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu menyederhanakan sistem yang rumit menjadi lebih mudah dipahami melalui visualisasi. Tetapi konsep Forrester itu lebih ke kuantitatif, sedangkan konsep Adam itu konsep Forrester itu lebih ke kuantitatif serta sistematis, sedangkan konsep Adam itu lebih ke kualitatif dan lebih ke kualitatif dan subjektif. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, jadi pada intinya itu fungsi inverse diagram itu untuk menyederhanakan sesuatu yang kompleks menjadi sesuatu yang kompleks menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami secara efektif untuk dipahami. Nah, mari kita masuk ke studi kasusnya. Contohnya itu di dalam sebuah usaha jasa kebersihan ingin tetap bertahan di tengah persaingan. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui sih bagaimana kepuasan pelanggan tersebut dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis. Nah, dalam studi kasus ini ada beberapa variabel. Yang pertama itu kualitas layanan sebagai decision, kemudian kepuasan pelanggan sebagai change, kemudian retensi pelanggan
terus sebagai change, kemudian keberlanjutan usaha sebagai utility. Influence diagramnya bisa bisa dilihat sebagai gambar berikut, di gambar berikut ini. Jadi panah dari kualitas layanan itu mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan juga akan mempengaruhi retensi pelanggan. Kemudian retensi pelanggan itu akan mempengaruhi sebagaimana keberlanjutan usahanya. Nah, contoh, jadi itu jika kualitasnya ditingkatkan, maka secara bertahap itu akan meningkatkan keberlanjutan usaha tersebut. Nah, mari kita lihat studi kasus dengan berdasarkan jurnal dari Suhartanto dan tim pada tahun 2020 yang berjudul Customer Satisfaction Impact on Business Sustainability and Empirical Study in the Service Industry. Jadi di dalam jurnal dari Suhartanto dan tim itu tujuan penelitiannya itu untuk mengkaji secara empiris pengaruh kepuasan pelanggan terhadap keberlanjutan bisnis, terutama dalam sektor industri jasa. Jadi penelitian ini untuk mengeksplor peran mediasi loyalitas pelanggan dalam hubungan antar kepuasan dan keberlanjutan bisnis. Nah, kemudian metode penelitian yang digunakan Suhartanto dan tim itu, pertama pengumpulan datanya itu menggunakan survei kuesioner yang disebarkan kepada pelanggan di sektor jasa seperti sektor pariwisata, perhotelan, dan kuliner. Serta teknik analisis datanya itu menggunakan regresi berganda dan analisis jalur, yaitu path analysis, yang bertujuan untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antar variabelnya. Jadi penelitian ini juga menguji validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan metode statistik seperti confirmatory factor analisis. Nah, terus hasil dari penelitian Suhartanto dan tim itu, kepuasan pelanggan itu berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian loyalitas pelanggan juga berpengaruh positif terhadap keberlanjutan bisnis. Hubungan antar kepuasan pelanggan dan keberlanjutan bisnis itu dimediasi secara signifikan oleh loyalitas pelanggan. Jadi artinya kepuasan pelanggan itu tidak hanya berdampak langsung, tetapi juga berdampak tidak langsung melalui peningkatan loyalitas. Jadi mereka itu menyimpulkan bahwa kepuasan pelanggan secara signifikan mempengaruhi loyalitas, dan loyalitas inilah yang menjaga bisnis itu tetap berjalan. Dan mereka juga menggunakan elemen-elemen sosial dalam menciptakan loyalitas yang pada akhirnya menopang keberlanjutan bisnis. Jadi perusahaan di Indonesia itu perlu memprioritaskan bagaimana strategi peningkatan kepuasan untuk menciptakan hubungan yang jangka panjang dan daya saing yang berkelanjutan agar usahanya tetap berjalan. Nah, kemudian relevansi dari jurnal Suhartanto dan tim dengan penerapan konsep dalam dunia nyata itu sangat kuat, khususnya bagi pelaku usaha di sektor jasa. Nah, berikut itu penjelasan relevansinya. Yang pertama itu peningkatan kepuasan merupakan bentuk dan strategi bisnis nyata. Jadi banyak perusahaan jasa seperti hotel, restoran, transportasi, dan layanan digital itu secara aktif mengukur dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui survei kepuasan, review online, dan feedback pelanggan. Nah, contohnya itu seperti aplikasi Tokopedia dan Gojek yang secara rutin meminta ulasan dan rating dari pengguna setelah transaksi. Jadi tujuannya itu untuk menarik pelanggan baru. Jika ratingnya bagus, maka pelanggan baru juga akan mudah gabung. Kemudian relevansinya juga loyalitas pelanggan itu akan mendorong keberlangsungan usaha. Jadi penelitian dari Suhartanto itu menunjukkan bahwa pelanggan yang pas cenderung akan menjadi pelanggan tetap, yang berarti kita itu tidak
berarti mengurangi biaya akuisisi pelanggan baru. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk promosi, untuk menarik pelanggan lagi, karena itu bisa disebabkan oleh dari kata orang-orang gitu, yang bisa menciptakan efek word of mouth yang positif. Jadi kalau orang lain yang udah merekomendasi, jadi gampang orang baru juga akan gabung. Nah, relevansi yang ketiganya yaitu kepuasan dan loyalitas itu sebagai investasi bisnis. Nah, dari jurnal tersebut, daripada sekadar fokus pada penjualan jangka pendek, perusahaan juga kini mulai memandang pengalaman itu sebagai pengalaman pelanggan itu sebagai investasi strategis. Jadi sesuai dengan temuan dari jurnal dari di Suhartanto dan tim. Nah, contoh nyatanya itu Starbucks yang berinvestasi besar dalam pelatihan barista dan suasana gerai untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan dan membangun loyalitas. Nah, jadi kalau kita pelayanannya bagus, terus gerainya juga, suasana gerainya bagus, itu akan memuaskan pelanggan. Jadi pelanggan bisa akan balik lagi. Nah, itu merupakan bentuk dari investasi bisnis. Kemudian aplikasi dalam UKM juga hingga korporasi. Jadi relevansi jurnal ini tidak hanya terbatas pada perusahaan besar, tapi juga sangat penting ya bagi UKM yang ingin bertahan di tengah persaingan dan perubahan pasar. Jadi seperti contohnya itu warung kopi lokal yang menjaga kualitas rasa dan keramahan pelayanan, kan itu bisa menciptakan pelanggan yang setia, yang akan bisa membantu keberlanjutan usaha mereka. Nah, daftar pustakanya itu dari jurnal Suhartanto dan tim pada tahun 2020, dan buku dari Forrester tentang industrial dynamics. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.